Selamat pagi para siswa yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Saberius Lubuk Linggau. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para siswa yang terkasih, sekali lagi selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Saberius Lubuk Linggau. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Para siswa yang terkasih, dalam materi di semester genap ini, kita akan membuka materi kita dengan pokok pembicaraan tentang panca tugas gereja. Panca itu artinya 5, maka berarti ada 5 tugas gereja. Nah, sebelum masuk ke materi ini, sebagai umat beriman, entah umat beriman Kristiani Katolik, umat beriman Kristen, umat beriman Buddha, umat beriman Islam, umat beriman Hindu, ataupun umat beriman Konghucu. Dalam konteks keberimanan kita, dalam agamanya masing-masing, kita selalu dihadapkan dengan yang namanya tugas-tugas sebagai umat beriman, di mana bahwa sebagai himpunan orang-orang yang percaya akan Tuhan dalam konteks beragama kita masing-masing, kita pasti diminta untuk hidup kudus atau suci melalui kegiatan rohani kita masing-masing, melalui ibadat kita masing-masing, melalui doa kita masing-masing. Kemudian kita juga diharapkan dalam konteks umat beragama, selain hidup suci atau kudus, juga kita diharapkan untuk mau melayani satu sama lain. Selain itu, kita juga diminta untuk bersaksi sebagaimana kita umat beragama itu sendiri. Konteks kesaksian sebagai umat Katolik tentu memiliki ciri khas yang berbeda dengan kalau kalian yang beragama Islam atau beragama Kristen Protestan ataupun yang beragama Hindu ataupun beragama Buddha. Tetapi masing-masing agama pasti diharapkan untuk memberi kesaksian tentang siapa atau dirimu itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu. Nah, selain itu juga kita sebagai umat beragama juga diminta untuk bisa membangun persekutuan. Persekutuan dalam apa? Persekutuan dalam konteks umat beriman. Ketika orang Katolik tentu dia akan bersekutu, akan bersatu padu dalam lingkungan Katolik. Begitupun dengan Kristen Protestan, begitupun dengan yang Hindu, begitupun dengan yang Buddha, begitupun dengan yang Islam. Kita semua dituntut untuk itu. Selain itu juga kita diharapkan untuk mampu mewartakan, ya,
mampu mewartakan keberimanan kita. Maka dengan bahasa lain dikatakan mewartakan kabar gembira. Dasarnya apa mewartakan kabar gembira? Kitab suci. Ya, maka sebagai umat beriman, kita tentu dihadapkan pada konteks 5 hal. Hidup suci, lalu mau melayani, mau bersaksi, mau membangun persekutuan, dan juga mewartakan kabar gembira itu. Nah, dalam konteks gereja Katolik, tugas-tugas keberimanan tadi itulah yang dinamakan dengan panca tugas gereja, yang secara umum hampir sama dengan yang ada dalam agama-agama lain. Tetapi tentu ada kekhususan tersendiri dalam konteks gereja Katolik. Maka hal-hal seperti yang saya utarakan tadi yang menjadi kewajiban kita sebagai umat beriman, itulah yang dalam konteks umat Katolik, konteks agama Katolik dinamakan dengan panca tugas gereja. Baik, kita akan melihat poin ini. Panca tugas gereja itu terdiri dari menguduskan, atau bahasa lain dikatakan liturgia, mengembangkan pewartaan kabar gembira, atau dikatakan dengan bahasanya kerigma, disebut dengan kerigma. Yang tugas ketiga, menghadirkan dan membangun persekutuan, atau yang disebut dengan koinonia. Kemudian yang keempat, memajukan karya cinta kasih atau pelayanan yang disebut dengan diakonia. Serta yang kelima, memberi kesaksian sebagai murid-murid Tuhan atau yang disebut dengan martiria. Maka panca tugas gereja dalam gereja Katolik ini adalah liturgia, kerigma, koinonia, diakonia, martiria. Atau menguduskan, mewartakan, membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Nah, ini dalam konteks gereja Katolik. Dalam konteks keagamaan secara menyeluruh, kita juga diharapkan untuk bisa membangun ini kan. Kita diminta untuk bisa membangun hidup, untuk bisa hidup kudus, mengembangkan, mewartakan kabar gembira, berdasarkan teks-teks kitab suci yang ada, kemudian membangun persekutuan dalam kelompok keagamaan kita masing-masing, lalu memajukan karya cinta kepada sesama dalam bentuk pelayanan, dan juga mampu memberi kesaksian bahwa kita ini murid-murid Tuhan. Ya kan? Nah, itu. Maka memang secara umum ini menjadi kewajiban kita sebagai umat beriman, sebagai umat beragama. Kalau dalam konteks secara khusus di sini adalah tugas sebagai warga gereja Katolik. Gitu ya. Baik. Sekarang kita akan coba membahas poin ini satu persatu. Kita mulai dari poin liturgia atau menguduskan. Apa arti liturgia atau menguduskan itu? Liturgia atau menguduskan ini maksudnya adalah ikut serta dalam perayaan ibadat resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam gerejanya kepada Allah Bapa. Nah, dalam hal ini, dalam kehidupan menggereja, peribadatan menjadi sumber dan pusat hidup beriman.
Dan melalui bidang karya ini, setiap anggota menemukan, mengakui, dan menyatakan identitas sebagai orang Kristiani dalam gereja Katolik. Kristiani mereka dalam gereja Katolik. Dan hal ini dinyatakan dengan doa, simbol, lambang-lambang, dan dalam kebersamaan umat. Artinya, ketika dikatakan liturgi itu berkaitan dengan tindakan-tindakan yang untuk menyucikan, menguduskan. Ya. Nah, ini saya contohkan partisipasi aktif dalam bidang yang namanya menguduskan tadi. Misalnya, memimpin perayaan liturgi tertentu seperti memimpin ibadat, sabda atau doa bersama, membagi komuni kalau dalam gereja Katolik ya. Lalu menjadi petugas-petugas gereja. Apa salahnya petugas gereja menjadi lektor, pemazmur, organis, misdinar, paduan suara, penghias altar, dan sakristi. Kemudian mengambil bagian secara aktif dalam setiap perayaan dengan berdoa bersama, menjawab aklamasi, bernyanyi, dan sikap badan. Artinya, ini adalah contoh-contoh partisipasi yang bisa dilakukan oleh orang-orang Katolik untuk mewujudkan sikap kekudusan itu. Nah, bagaimana kalau konteks kita dalam umat beragama secara umum? Ya, bagaimana ketika usaha kita untuk mewujudkan kekudusan ini? Misalnya, kalian yang beragama Islam, dengan menjalankan sholat 5 waktu, rajin berdoa, ya, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, itu juga adalah bentuk dari upaya kekudusan ini dalam konteks kalau dalam agama secara umum. Ya, karena sekali lagi memang secara khusus ini dinyatakan sebagai panca tugas gereja, tetapi kalau dilihat dalam konteks secara umum dalam umat beragama, ini menjadi ya semacam kewajiban kita sebagai umat beriman itu seperti apa tuh? Nah, maka bentuk atau upaya untuk mewujudkan hidup kudus, bagaimana yang bisa dilakukan? Dalam konteks agama Buddha, dengan berdoa pribadi, dengan mengikuti ibadat-ibadat, dan lain sebagainya. Begitupun dengan agama Kristen Protestan, begitupun dengan agama Hindu. Gitu ya. Bagaimana upayamu untuk mewujudkan hidup kudus, menyadari bahwa kamu ini adalah umat suci Tuhan. Itu seperti apa? Itulah bentuk dari yang namanya upaya menguduskan ini. Kalau dalam konteks agama secara umum. Tetapi kalau dalam konteks gereja Katolik, dalam konteks panca tugas gereja, ya berpartisipasi aktif untuk mewujudkan kekudusan ini saya berikan dengan 4 contoh konkret ini. Itu ya poin pertama. Nah, sekarang kita masuk pada poin kedua, yakni kerigma atau pewartaan sebagai tugas gereja yang kedua. Apa artinya ini? Artinya bahwa yang dimaksudkan dengan kerigma ini ikut serta membawa kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Yesus Kristus Putranya. Nah, melalui bidang karya ini diharapkan dapat membantu umat Allah untuk mendalami kebenaran firman Allah, menumbuhkan semangat untuk menghayati hidup berdasarkan semangat Injili, dan mengusahakan pengenalan yang semakin mendalam akan pokok iman Kristiani supaya tidak mudah goyah dan tetap setia. Pewartaan, mewartakan kabar gembira. Apa dasarnya kabar gembira? Kitab suci. Nah, apa isi kitab suci? Kalau dalam konteks gereja Katolik isinya adalah Allah yang telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosanya melalui Yesus Kristus. Itu dalam konteks kitab suci.
Katolik. Nah, bagaimana kalau saya yang beragama lain dalam konteks pewartaan ini? Ya, bagaimana upayamu? Kalian berusaha ikut serta untuk membawa warta gembira yang termuat dalam teks kitab sucimu. Kabar gembira yang dimaksudkan di sini bukan berarti semuanya gembira senang-senang itu ya, tetapi artinya namanya kabar gembira itu berarti ya semacam kitab suci yang kalian pegang masing-masing. Ada seluruh isi kitab suci. Bagaimana kalian mau mendalami kitab suci, kemudian mewartakan isi kitab suci. Nah, itu bagian dari sini kalau dalam konteks agama secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan lihat contoh. Beberapa karya yang termasuk dalam bidang ini dalam konteks agama Katolik, dalam konteks panca tugas gereja adalah pendalaman iman, katekese atau pengajaran agama untuk para calon baptis. Kemudian persiapan penerimaan sakramen-sakramen lain dan pendalaman iman lebih lanjut bagi orang-orang yang sudah Katolik lewat kegiatan-kegiatan katekese atau pelajaran agama. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh orang-orang Katolik. Contoh kecil, beberapa karya. Ketika kalian sebagai orang-orang Katolik ikut dalam upaya pendalaman iman, lalu ikut dalam pendalaman kitab suci, mau membaca kitab suci, Alkitab, itu adalah sudah termasuk dari upaya pewartaan ini. Nah, lalu bagaimana dengan saya yang beragama non-Katolik? Kalian yang beragama non-Katolik, upaya untuk bisa mewartakan ini, bisa mewartakan dalam konteks agamamu masing-masing. Ya, ketika kalian mau mendalami, membaca kitab sucimu, mempelajari kitab sucimu, ya kan? Ya, itu berarti kalian sudah termasuk upaya memberikan pewartaan ini. Karena apa? Kalian mendalami imanmu secara penuh. Itu. Maka sangat-sangat baik entah kalian yang beragama Katolik atau non-Katolik untuk mau mendalami kitab suci agamamu masing-masing, untuk mendalami ajaran-ajaran agama masing-masing. Gitu ya. Itu sebagai upaya pewartaan ini. Lalu yang bisa dilakukan orang Katolik, nah ini ketika orang-orang Katolik, kalian sebagai orang-orang Katolik bisa melakukan beberapa hal dalam upaya mewartakan kabar gembira melalui beberapa contoh karya ini, itu adalah sebagai contoh pewartaanmu sebagai orang Katolik. Oke, nah kita lanjut. Poin yang ketiga yakni persekutuan atau koinonia. Apa arti persekutuan? Berarti ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaran Kristus dalam kuasa Roh Kudusnya. Dalam hal ini, sebagai orang beriman, kita dipanggil dalam persatuan erat dengan Allah agar dapat menciptakan kesatuan antar umat dengan paroki atau keuskupan, dan umat dengan masyarakat. Maka persekutuan, membangun persaudaraan. Dalam konteks gereja Katolik, membangun persaudaraan sebagai anak-anak Tuhan dalam nama Kristus. Dalam konteks lebih luas,
Membangun persaudaraan, persekutuan diharapkan tidak hanya dengan orang-orang yang seiman, tidak hanya sebagai sesama orang Katolik, tetapi juga membangun persekutuan, persaudaraan dengan yang juga yang non-Katolik. Karena apa? Semua adalah saudara. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketika saya sebagai orang yang non-Katolik? Ya, ketika kalian berupaya untuk membangun persekutuan, ya bagaimana ketika upayamu untuk membangun persaudaraan dengan sesama orang-orang yang seiman denganmu, ataupun yang orang-orang yang non seiman denganmu, itu adalah upaya membangun persekutuan. Karena tujuan dari persekutuan ini adalah adanya persaudaraan. Mengapa demikian? Oke, kita memang terbedakan atas dasar suku, agama, dan latar belakang yang lainnya. Tetapi perlu kita sadari bersama bahwa kita ini semua adalah saudara. Sekali lagi, kita semua di sini adalah saudara. Meskipun terbedakan satu sama lain, tetapi kita tetap bersaudara. Maka bagaimana upaya kita membangun persaudaraan, itulah yang dinamakan dengan persekutuan itu. Dalam konteks secara luas ya, kalau kita bicarakan di sini. Nah, paguyuban atau persaudaraan ini diwujudkan dalam menghayati hidup menggereja. Dalam konteks gereja Katolik ya, baik secara teritorial, antar wilayah. Kemarin kalian dalam materi materi di semester 1, semester ganjil sudah saya jelaskan tentang apa itu keuskupan, paroki, dan juga lingkungan, konteks itu ya. Nah, secara teritorial dalam konteks keuskupan, paroki, stasi atau lingkungan, dan bahkan keluarga itu, maupun dalam kelompok-kelompok yang ada dalam gereja itu sendiri, kelompok kategorial yang ada dalam gereja. Apa kelompok kategorial dalam gereja? Ada yang namanya orang muda Katolik, gitu kan? Ada namanya sekami remaja Katolik. Nah, itu. Nah, maka bagaimana upaya kita untuk membangun persaudaraan itu? Maka sangat-sangat baik kalau yang beragama Katolik dalam upaya mewujudkan panca tugas gereja, poin yang ketiga, yakni paguyuban atau persekutuan ini adalah membangun persaudaraan baik antar sesama anggota gereja Katolik maupun dengan yang saudara non-Katolik. Membangun persaudaraan jangan memandang suku, jangan memandang agama atau latar belakang apapun. Semua sama. Nah, dalam konteks secara khusus untuk yang beragama Katolik, saya sarankan aktiflah dalam kegiatan-kegiatan menggereja dalam kelompok-kelompok kategorial seperti orang muda Katolik. Misalnya ya, kalau yang selama ini kalian yang beragama Katolik yang belum aktif untuk ikut kegiatan OMK, orang muda Katolik, ketika kalian menyadari pentingnya persaudaraan sebagai sesama pengikut Kristus, ya, sebagai sesama orang Katolik, dalam konteks orang-orang muda, mulailah untuk aktif dalam kegiatan orang muda Katolik itu. Nah, lalu kalau dalam agama-agama lain, nah bagaimana upaya untuk mewujudkan paguyuban atau persekutuan ini? Nah, dalam konteks agamamu masing-masing kan ada kelompok-kelompok remaja. Ya kan, biasanya ada dalam agama Islam ada kelompok remaja masjid, kemudian ada kelompok remaja Kristen, remaja ini, remaja itu, dalam kelompok agamanya masing-masing. Ketika kalian sebagai orang muda, ikutilah itu. Karena itulah upayamu sebagai umat beriman untuk membangun persekutuan sesama
umat beriman. Dalam konteks kalian orang muda. Dan ikutilah kegiatan-kegiatan lain. Banyak upaya untuk membangun paguyuban-paguyuban ini. Ya. Membangun persekutuan ini, persekutuan sebagai umat beriman. Dalam gereja Katolik ada yang namanya Pesparani. Pesta Paduan Suara Gerejani. Walaupun hanya paduan suara, tapi upaya untuk menyatukan umat Katolik, membangun tali persaudaraan sesama umat Katolik. Ya. Kemudian dalam agama Kristen Protestan ada istilah Pesparawi, Pesta Paduan Suara Gerejawi, kan? Dalam agama Islam ada istilah Musabaqah Tilawatil Quran. Dalam Musabaqah Tilawatil Quran itu juga upaya untuk membangun persekutuan dalam diri umat Islam dalam bentuk kegiatan itu. Dalam agama Hindu ada yang namanya Tripitaka Chanting dan apa itu saya lupa namanya, tetapi ada juga dalam agama Hindu, dalam agama Buddha. Kemudian dalam agama Hindu ada namanya Swaga Dharma Gita atau apa itu saya lupa namanya. Tetapi ada yang namanya kegiatan-kegiatan itulah yang dalam kelompok-kelompok keagamaanmu masing-masing, baik dalam kelompok agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Katolik, ada upaya-upaya untuk membangun persekutuan itu. Gitu ya. Nah, oke, kita berlanjut ke poin yang keempat, pelayanan atau diakonia. Apa yang dimaksud dengan panca tugas gereja yang keempat, pelayanan atau diakonia ini? Artinya di sini ikut serta dalam melaksanakan karya karitatif. Apa karitatif itu? Cinta kasih melalui aneka kegiatan amal kasih Kristiani, khususnya kepada mereka yang miskin, terlantar, dan tersingkir. Nah, maksudnya ikut serta dalam upaya membangun cinta kasih, membangun amal kasih. Nah, itu dimasukkan pelayanan di sini. Namanya pelayanan itu tidak mengharapkan upah ya, karena kan berkaitan dengan kegiatan amal kasih. Lalu, melalui bidang karya ini, umat beriman menyadari akan tanggung jawab pribadi mereka akan kesejahteraan sesamanya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kerjasama dalam kasih, keterbukaan yang penuh empati, partisipasi, dan keikhlasan hati untuk berbagi satu sama lain demi kepentingan seluruh jemaat. Dalam konteks pelayanan, yang ditekankan pertama-tama bukan kepentingan pribadi, tetapi adalah kepentingan bersama. Ya, karena dasarnya adalah kasih itu sendiri. Nah, bentuk konkret dari pelayanan ini misalnya terlibat dalam kegiatan gotong royong di gereja. Kemudian memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini bentuk contoh konkret dari pelayanan dalam konteks gereja Katolik dalam panca tugas gereja ini. Lalu, kalau dalam konteks secara umum sebagai umat beragama, bagaimana Pak? Ya, pelayanan. Makna pelayanan kan berbagi kasih. Namanya melayani, itu murni tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Maka apa yang bisa kami lakukan? Yang bisa dilakukan, terlibat dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong
dalam konteks agamamu masing-masing, kerja bakti, gotong royong untuk kegiatan apapun itu. Kalau dalam konteks panjang tugas gereja, orang Katolik kan terlibat dalam kegiatan gotong royong gereja, kemudian memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, hal ini pun yang bisa dilakukan oleh yang non-Katolik, terlibat dalam kegiatan gotong royong di tempat ibadahnya, kemudian memberikan bantuan kepada yang saudara-saudara kita, orang-orang yang membutuhkan itu. Nah, ini contoh-contoh kecil upaya untuk membangun pelayanan itu. Maka konteks pelayanan di sini sekali lagi adalah bagaimana upayamu sebagai umat beriman untuk membangun cinta kasih itu kepada sesamamu sebagai umat beragama dan juga kepada saudara-saudara yang lain. Ya, yang dengan catatan tanpa mengharapkan imbalan. Namanya pelayanan, ya, itu catatan penting. Kemudian yang kelima, kesaksian. Tugas gereja yang kelima yakni kesaksian untuk martiria. Apa arti martiria di sini? Arti martiria di sini berarti ikut serta dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia. Nah, hal ini dapat diwujudkan dalam menghayati hidup sehari-hari sebagai orang beriman di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Ketika menjalin relasi dengan umat beriman lain dan juga dalam relasi hidup bermasyarakat. Dan melalui bidang karya ini, umat beriman diharapkan dapat menjadi ragi, garam, dan terang di tengah masyarakat sekitarnya. Sebagai orang Katolik, kesaksian atau martiria ikut serta menjadi saksi Kristus bagi dunia. Nah, apa contoh konkretnya tindakan kesaksian ini bagi orang Katolik? Sebagai orang Katolik berani membuat tanda salib. Tanda khas orang Katolik adalah tanda salib. Ketika orang Katolik membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dia berani membuat itu dimanapun dan kapanpun dia berada. Ini merupakan tindakan dari kesaksian ini. Lalu memberikan kesaksian tentang fakta atau kebenaran. Memberikan kesaksian tentang kebenaran tertentu. Dengan bahasa lain, tidak berbohong, kan? Lalu hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan sekitar. Itu contoh konkret dari tindakan kesaksian sebagai orang-orang Katolik sebagai upaya untuk mewujudkan panca tugas gereja yang kelima, yakni martiria atau kesaksian ini. Nah, lalu kalau yang dalam konteks keberimanan umat beragama secara menyeluruh, kesaksian yang dimaksudkan di sini adalah ikut serta menjadi saksi dari iman agamanya bagi dunia. Dari saksi misteri iman agamanya bagi dunia. Ketika saya contohkan dalam konteks umum, ya, sebagai orang Islam misalnya, dengan kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu berarti kalian bersaksi sebagai orang Muslim, sebagai sebagai umat beragama Islam. Lalu mengucapkan
Kalimat bismillah misalnya sebelum melakukan kegiatan, mengucapkan kalimat alhamdulillah setelah melakukan kegiatan, itu bentuk kesaksianmu sebagai orang Islam. Dan hal-hal lain lagi. Saya contohkan hal-hal kecil. Dalam agama lain, orang Kristen pun sama. Bagaimana kalian sebagai orang Kristen berani membuat kesaksian itu? Pun dengan agama Buddha, pun dengan agama Hindu. Saya teringat ketika kalian kemarin saya beri tugas di kelas 10 untuk membuat doa dalam agamamu masing-masing berkaitan dengan intensi supaya bangsa ini dikuatkan dalam iman ketika menghadapi musibah, musibah bencana COVID-19 ini kan. Kalian masih ingat itu? Nah, ketika saya minta kalian membuat doa dalam konteks agamanya masing-masing, kalian membuat doa itu, itulah kesaksianmu dalam agamamu masing-masing. Bahwa saya ini bersaksi seperti ini. Maka, yang pernah saya katakan awal ketika kalian di kelas 10 dulu, dalam konteks secara umum ya, pernah saya katakan, ketika kalian sebagai orang Katolik harus berani mengatakan saya 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalian yang beragama Islam harus berani mengatakan saya 100% Islam, 100% Indonesia. Yang beragama Kristen Protestan harus berani mengatakan saya 100% Kristen Protestan, 100% Indonesia. Kalian yang beragama Hindu harus berani mengatakan saya 100% Hindu, 100% Indonesia. Dan juga yang beragama Buddha harus berani menyatakan saya 100% Buddha, 100% Indonesia. Mengapa demikian? Karena itu adalah bentuk secara tidak langsung dari upaya kesaksianmu sebagai umat beragama. Jangan setengah-setengah ketika umat beragama. Harus yakin dengan iman agamamu. Ketika kalian yakin dengan iman agamamu dalam konteks di negara ini, maka disitulah kalian benar-benar 100% umat beriman. Yakin dan jalani kehidupan agamamu secara penuh. Itulah kesaksianmu sebagai umat beriman. Maka entah dalam kondisi normal atau kondisi new normal seperti sekarang pada masa COVID-19 ini, mari saya mengajak siswa-siswi sekalian, entah yang beragama Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, untuk bersama-sama membangun iman keagamaanmu secara penuh. Baik, para siswa yang terkasih. Itulah penjelasan tentang Pancatugas Gereja dan yang saya perluas dalam konteks secara umum yang menjadi kewajiban kita sebagai umat beriman itu seperti apa. Memang konteks Pancatugas Gereja ini kemudian saya perluas ya, karena supaya kita juga memahami apa yang menjadi kewajiban saya sebagai umat beriman. Nah, demikian para siswa penjelasan berkaitan dengan Pancatugas Gereja dan juga hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan sebagai umat beriman. Demikian para siswa. Terima kasih. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dan mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa
mulai. Berdoa selesai. Demikian para siswa, berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin.